Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Juara, berjumpa kembali di podcast Kopi Juara, di mana pada ruang ini kita akan mendiskusikan dunia hukum dan peradilan secara lebih dekat, lebih humanis, dan tentu lebih mudah untuk dipahami. Karena kami meyakini bahwa hukum dan dunia peradilan bukan monopoli ruang sidang semata, tetapi juga merupakan hak dari semua orang. Baik Sobat Juara, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan membicarakan tentang tema yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu mari kita seduh kopinya, sajikan keadilan. Sobat Juara, di episode kita kali ini kita akan mendiskusikan suatu tema yang sangat menarik, yang itu di akhir-akhir ini sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan akademisi, di ruang kelas, ruang kuliah, dan bahkan tentu di dalam praktek dunia peradilan. Tentang apa itu? Tentang mekanisme keadilan restoratif atau yang dikenal dengan restoratif justice. Namun demikian tentu kita di redaksi dan di ruang podcast Kopi Juara kita banyak mendapatkan DM, banyak mendapatkan pesan yang minta untuk kemudian membahas tentang isu ini, karena ternyata banyak yang belum paham dan belum memahami tentang apa sebenarnya mekanisme keadilan restoratif itu. Secara filosofinya kenapa ini ada, tujuannya untuk apa, bagaimana mekanisme penerapannya di dalam tahap penyelesaian di tahap persidangan maupun di tahap penyidikan, penuntutan seperti apa. Nah, untuk membahas itu semua tentu kita pada hari ini akan membahas dengan narasumber yang cukup kompeten dan sangat kompeten. Telah hadir di podcast kita hari ini sahabat saya, saudara saya, Dr. Wahyu Sudrajat, SHMHLI. Selamat datang di podcast Kopi Juara, Pak Wakil. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkenan untuk mengundang saya di podcast yang luar biasa ini. Jadi beliau ini, Pak Dr. Wahyu Sudrajat, adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, dan beliau juga tercatat sebagai salah satu pengajar praktek peradilan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi saya yakin diskusi kita akan sangat menarik, akan sangat dinamis, dan tentu akan bisa membahas tentang hal-hal dan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Baik Pak Wakil ya, kita mungkin sebelum membahas lebih detail terkait dengan teknis bagaimana MKR itu, mungkin Pak Wakil di sini bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dan seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan mekanisme keadilan restoratif. Monggo silahkan Pak Wakil. Baik, jadi berkenaan dengan mekanisme keadilan restoratif ini adalah suatu istilah yang kemudian muncul di dalam KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 di pasal 1 angka 21. Di situ dikatakan mekanisme keadilan restoratif adalah suatu pendekatan di dalam penanganan perkara dengan melibatkan bukan hanya pelaku tindak pidana yang akan berhadapan dengan penegak hukum, tetapi juga korban ataupun keluarga korban. Sehingga tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Nah, mekanisme keadilan restoratif ini muncul dari suatu gagasan filosofis terkait dengan keadilan restoratif. Jadi harus dibedakan antara MKR dengan keadilan restoratif. Kalau keadilan restoratif itu sebuah gagasan filosofis, kalau MKR itu adalah prosedur, cara di dalam praktek peradilan yang mengadopsi terkait dengan filosofi keadilan restoratif. Dan berkenaan dengan MKR ini memang sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini adalah suatu undang-undang yang pertama kali memperkenalkan tentang keadilan restoratif. Dan di situ memang ada penegasan yang agak sedikit berbeda. Kalau di SPPA itu keadilan restoratif itu penyelesaian, kalau di dalam MKR ini adalah pendekatan. Nah, kenapa?
Karena kalau di dalam SPPA berkenaan dengan keadilan restoratif itu diselesaikan dengan mekanisme diversi yang mengalihkan sepenuhnya dari proses peradilan keluar proses peradilan. Sementara di dalam MKR, dalam konsep KUHAP ini, dia ada memang yang mengalihkan keluar proses peradilan, tetapi untuk di persidangan itu tidak sepenuhnya untuk mengalihkan ke dalam proses di luar peradilan. Dan ini satu hal yang saya garis bawahi, kalau di SPPA itu jelas dikatakan bahwa MKR ini untuk menghindarkan dari pembalasan, suatu konsep keadilan retributif yang kemudian sudah banyak bergeser lama, bahkan lama sekali sebenarnya. Ada keadilan teori pemidanaan terkait dengan pembalasan yang retributif itu, lalu utilitarian teori terkait dengan kemanfaatan, dan berkembang sampai pada keadilan restoratif yang sekarang ini. Restoratif dan rehabilitatif. Rehabilitatif, restoratif, korektif, bahkan preventif sekarang. Betul. Jadi Sobat Juara, dalam konteks keadilan restoratif ini, jadi memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil ya, jadi sebelumnya memang bahkan di Mahkamah Agung sendiri ya, sebelum adanya KUHAP ya, selain tadi ada terkait dengan SPPA, pernah ada Perma 4 2014 tentang mekanisme diversi. Terus kemudian yang terbaru yang sebelum KUHAP itu lahir, ada Perma 1 tahun 2024 yang juga mengatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif di dalam penyelesaian perkara pidana. Jadi memang sebenarnya ini tidak ujuk-ujuk ada gitu ya, sebelumnya sudah pernah diatur. Nah, KUHAP, keberadaan KUHAP itu tentu ingin lebih jelas ya dalam konteks pelaksanaannya, lebih jelas dalam tahapan penerapannya. Tentu itu yang akan kita gali lebih jauh setelah kita mengetahui, terus kemudian kita memahami tentang konsep keadilan restoratif. Tentu ini mungkin juga perlu dijelaskan oleh Pak Wakil ya, sebelum kita masuk kepada hal yang sifatnya teknis nantinya. Jadi dalam konteks keadilan restoratif tadi ya, yang kita berbicara tentang di KUHAP, yang tadi disebutkan dalam pasal 1 angka 21 tadi itu. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Wakil ya, kira-kira nih dalam konteks pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif itu, apakah semua perkara itu bisa di MKR, ataukah dalam konteks perkara-perkara itu hanya perkara-perkara tertentu yang kemudian bisa di MKR? Mungkin bisa dijelaskan, dielaborasi mengenai syarat untuk MKR dan juga mungkin perkara-perkara yang dikecualikan untuk MKR kira-kira seperti apa? Iya, baik. Jadi berkenaan dengan keadilan restoratif ini meskipun secara populernya seolah-olah menjadi sebuah proses penanganan pidana yang mengalihkan suatu perkara menjadi lebih privat, lebih individual, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya semua perkara itu bisa melewati mekanisme keadilan restoratif. Ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah tindak pidananya ancaman hukumannya paling lama itu 5 tahun. 5 tahun. Kemudian atau denda itu juga ada yang kemudian itu menarik bahwa atau denda kategori 3. Nah, berkenaan dengan KUHP baru ini kan denda dibagi menjadi 8 kategori. Kategori 1 itu adalah 1 juta, kategori 2 itu 10 juta, dan kategori 3 itu 50 juta. Dan yang bisa di MKR ini di tahap yang kategori nanti diskursusnya kita diskusikan di segmen berikutnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah pertama kali melakukan tindak pidana. Ini bukan residivis konteksnya ya. Dan yang ketiga adalah bukan residivis. Kenapa ini harus ada dua hal yang mungkin dalam pemahaman awam ini kok sama kok diulang-ulang gitu. Karena saat ini ketika kemudian seseorang itu pernah melakukan MKR selesai di tingkat penyidikan atau selesai di tingkat penuntutan, itu akan dihitung. Akan dihitung. Berbeda dengan kemudian pengulangan tindak pidana yang tunduk terhadap ketentuan pasal 23 KUHP. Betul. Terus itu terkait dengan syaratnya. Tadi mengenai perkara-perkara yang dikecualikan. Apa? Betul. Pada ketentuan KUHP sudah diatur. Tidak semua, selain daripada yang tadi saya sampaikan, ada perkara-perkara yang tidak boleh di MKR. Yang pertama adalah
tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap negara sahabat dan lain-lain. Lalu terorisme, korupsi, tindak pidana kesusilaan, kekerasan seksual, dan beberapa, dan yang pasti tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. 5 tahun. Dan Sobat Juara juga perlu ketahui ada beberapa di sana ada tambahan lagi, misalnya terhadap tindak pidana yang diancam dengan minimum khusus, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2026 minimum khusus sudah dihilangkan. Hanya untuk tindak pidana tertentu saja ada minimum. Terus kemudian ada juga terhadap yang dikecualikan itu adalah terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan mengancam nyawa. Gitu. Ada juga terhadap tindak pidana yang dipandang itu merupakan tindak pidana tertentu yang membahayakan masyarakat, atau juga tindak pidana narkotika, kecuali terkait dengan penyalahgunaan. Tadi sempat sudah kita diskusikan tadi terkait dengan syarat-syarat dari MKR. Tadi Pak Wakil sudah menjelaskan bahwa salah satu persyaratan yang ini kemudian memang perlu kita diskusikan karena menjadi diskursus di dalam praktek, itu adalah syarat MKR yang disebutkan, yang tadi Pak Wakil sampaikan, bahwa salah satu syarat MKR itu adalah diancam dengan pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Ya, itu yang kemudian di KUHP disampaikan begitu. Ya. Nah, kemudian itu yang pasal 80 ya, 80 KUHP. Nah, terus kemudian yang menjadi diskursus itu adalah apakah ketentuan yang menyangkut tentang ancaman pidana 5 tahun atau denda kategori 3 itu harus dibaca bahwa dalam satu rangkaian pasal rumusan delik itu berarti dia kalau diancam di bawah 5 tahun, kalau dialternatifkan dengan denda misalnya di dalam KUHP itu kan biasanya ada pidana ancaman sekian atau denda sekian, itu berarti apakah kategori dendanya itu juga harus sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ancaman pidana ini tadi. Jadi misalnya kalau ancamannya 5 tahun berarti dendanya, kalau ataunya berarti dendanya juga harus kategori 3. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun tapi ternyata atau dendanya alternatifnya itu adalah denda kategori 4 atau kategori 5, berarti dia tidak bisa di MKR. Apakah seperti itu penjelasannya? Karena kenapa ini wajib kita diskusikan? Karena dalam rumusan tindak pidana kita di dalam KUHP yang baru gitu ya. Misalnya di pasal 476 misalnya tentang pencurian gitu ya, itu ancamannya 5 tahun atau denda kategori 5. Atau misalnya di pasal penggelapan itu dendanya kategorinya misalnya di sana dia kategori 4 gitu. Nah, sementara ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, ini diskursus ini tidak hanya di kalangan akademisi dan mungkin mahasiswa, tapi bahkan di kalangan praktisi pun, penyidik, penuntut, bahkan hakim pun ada yang kemudian diskursusnya belum pada satu frekuensi yang sama. Nah, monggo dalam perspektif Pak Wakil PN Wonosari bagaimana? Baik, terima kasih. Nah, berkenaan dengan ini memang menarik, tapi kita kemudian di dalam membaca ketentuan, kita ini kan sarjana hukum, bukan sarjana aturan gitu. Di dalam benak sarjana hukum itu kita tidak bisa membaca pasal per pasal saja, tetapi sebagaimana kita tahu di dalam membaca hukum itu ada dengan penafsiran atau konstruksi hukum. Nah, di dalam penafsiran salah satu metodenya kan sistematis logis. Kita itu harus membaca keserasian di antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Dan lebih dalam lagi kalau kita kemudian mampu membaca latar belakang dari kenapa lahirnya ketentuan tersebut. Kita tahu bahwa MKR ini pada hakikatnya ditujukan untuk suatu perkara-perkara yang seperti tadi disampaikan, bukan perkara-perkara berat, bobot kadar perbuatan itu ringan, begitu ya. Kesalahannya itu ringan lah. Dan ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan atau memulihkan konflik sosial di masyarakat secara lebih cepat. Nah, berkenaan dengan itu, cara terbaik untuk memahami ketentuan tersebut adalah dengan membacanya secara alternatif. Sebagai contoh adalah perkara yang sempat viral, yaitu perkara Nenek Minah berkenaan dengan pencurian 3 buah kakao. Kalau kemudian perkara tersebut menggunakan KUHP sekarang dengan ancaman
pidana di bawah 5 tahun, Ancamannya kalau pencurian 5 tahun, 5 tahun atau denda atau denda kategori 5, yaitu 500 juta, 500 juta. 500 juta, atau dalam perkara penggelapan misalnya. 486 dengan ancaman sebenarnya di bawah 5 tahun, 4 tahun 4 yaitu. tahun bahkan. Ya, 4 kategorinya kategorinya 4 yaitu 200 juta. 200 juta. Sehingga kalau dibaca ketentuan itu saja itu tidak bisa di MKR. Ya. Nah, sehingga dengan demikian terhadap ketentuan yang demikian kita harus bacanya secara alternatif gitu. Artinya kita tidak bisa memandang bahwa pokoknya kalau ancamannya dia di bawah 5 tahun maka kategori atau dendanya itu juga berarti harus maksimal kategori 3. Iya. Artinya tetap harus dibaca alternatif. Kalau ancaman pidananya, yang penting ancaman pidananya itu adalah di bawah 5 tahun atau dendanya adalah kategori 3 begitu. Betul. Jadi kita sepakat Pak Wakil ya. Sepakat. Frekuensi kita sama untuk saat iya. ini. Oke. Kalau kita ngomong MKR tadi disampaikan Pak Wakil kan MKR itu kan bagaimana kita menyelesaikan proses perkara pidana itu dengan melibatkan beberapa stakeholder, korban, pelaku, orang tua korban dan masyarakat publik begitu. Ya, yang kemudian dilibatkan dalam proses mediasinya lah gitu ya, mediasi non penal, mediasi penalnya gitu. Nah, tetapi kemudian itu kan abstrak nih. Nah, bentuknya itu seperti apa? Output dari MKR itu sebenarnya seperti apa sih? KUHP mengaturnya seperti apa? Bagaimana gitu? Mungkin Pak Wakil bisa mengelaborasi itu. Ya, jadi di pasal 79 KUHP 2025 itu kan diatur bahwa mekanisme keadilan restoratif ini diselenggarakan adalah untuk memulihkan keadaan semula. Nah, memulihkan keadaan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah permaafan dari korban atau keluarga korban. Misalnya contohnya yang mungkin kontekstual dengan ketentuan ini adalah terkait dengan pencemaran nama baik misalkan. Nah, ini kan permaafan korban itu sangat penting sekali gitu. Lalu kemudian kedua, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Ini konteksnya mungkin semua kita bisa memahami dalam konteks tindak pidana pencurian atau penipuan lah begitu. Kemudian yang ketiga, ganti rugi atas kerugian lain yang timbul dari tindak pidana atau penggantian biaya akibat kerugian atas tindak pidana yang dilakukan. Terkait dengan pemeriksaan medis ataupun psikologis. Lalu ada lagi terkait dengan pembayaran ganti rugi dan salah satu akibat tindak pidana serta perbaikan kerusakan akibat tindak pidana. Misalkan tabrakan karena mabok, mobilnya rusak yang ditabrak, nah bisa. Kemudian ini menggunakan mekanisme keadilan restoratif supaya dipulihkan. Sehingga kemudian yang percaya bahwa hukum pidana itu ada, bukan cuma terdakwa yang kena konsekuensi, tetapi kemudian juga korban tindak pidana yang percaya bahwa hukum pidana itu bisa mengembalikan kerugian yang saya alami. Jadi begitu Sobat Juara ya. Jadi dalam kita membicarakan tentang mekanisme keadilan restoratif tadi itu, bentuk-bentuk MKR yang itu nanti bisa kemudian untuk diterapkan, itu nanti outputnya bentuknya apa? Kalau ada perdamaian itu bentuknya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil tadi terkait dengan pasal 79 KUHP yang sudah memberikan setidaknya ada 6 bentuk terkait dengan keadilan restoratif itu bentuknya. Kalau mau memulihkan kepada keadaan semula itu bentuknya adalah alternatif dari 6 hal tadi itu. Kurang lebih seperti itu yang kita diskusikan terkait dengan bentuknya. Nah, saya masih ingin ini sedikit Pak Wakil, mungkin supaya Sobat Juara juga tidak tidak galau dalam membaca. Memang di dalam salah satu pasal tadi kan memang ancamannya yang tidak bisa dilakukan MKR itu adalah yang ancaman di atas 5 tahun. 5 tahun. Tetapi ada pengecualian. Ya, walaupun di atas 5 tahun, selama itu merupakan delik yang di dalamnya itu karena kealpaan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya di atas 5 tahun, sepanjang itu kealpaan, contohnya misalnya kecelakaan lalu lintas misalnya. Nah, itu kalau ada kealpaannya itu masih bisa. Jadi pengecualiannya di situ aja, yang dalam konteks ancaman pidananya tadi. Gitu. Terima kasih Pak Wakil, ya kita sudah semakin teknis ini. Nah, setelah ini kita akan diskusi lagi yang sifatnya lebih teknis lagi terkait dengan pelaksanaan untuk MKR-nya dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi kalau tadi kita membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya masih umum, termasuk persyaratan, termasuk tujuan, latar belakang, dan seterusnya, kita sekarang akan masuk kepada hal yang sudah teknis.
Jadi kalau di KUHP kita yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 dalam pelaksanaan MKR itu kan bisa dimulai bahkan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah, sekarang mungkin kita ke tahap yang pertama dulu Pak Wakil. Jadi di dalam KUHP kita itu mengatur bahwa MKR itu boleh dilaksanakan di tahap penyelidikan. Mungkin Pak Wakil bisa menjelaskan mekanisme penyelesaian di tahap penyelidikan itu seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi lebih detail. Silakan Pak Wakil. Ya, baik. Memang ini sangat menarik karena berkenaan dengan mekanisme keadilan restoratif yang dikenal sebelumnya itu baru bisa dimulai di penyidikan penuntutan, dan persidangan. Tetapi saat ini penyelidikan pun bisa. Nah, dalam hal ini memang sudut pandang kita itu harus bukan hanya melihat dari sudut pandang hukum, gitu, tetapi juga dari sudut pandang sosial. Penyelidikan itu kita tahu memang adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memastikan sebuah peristiwa itu mengandung tindak pidana atau tidak sih? Atau peristiwa pidana bukan, gitu kan. Nah, sehingga dalam keadaan seperti itu sebenarnya peristiwanya itu kemungkinan besar sudah ada. Dan peristiwa yang mengandung tindak pidana itu adalah sebuah pengalaman yang sama sekali tidak enak bagi korban. Nah, dan korban pun kondisinya boleh jadi dalam keadaan yang tidak kondusif untuk mengikuti proses pidana. Misalkan dia sudah sakit-sakitan, jadi korban pencurian, yang tapi pencuriannya itu menghabiskan katakanlah uang tabungan dia sekian puluh juta. Nah, ketika kemudian dia melaporkan, lalu yang diduga melakukan tindak pidananya itu kemudian ditangkap polisi, mau mengembalikan sepenuhnya, dan dia pun dalam kondisi kalau harus melanjutkan proses itu, mungkin dia akan seperti menjadi korban kedua kalinya. Nah, dalam hal ini kita melihat dalam sudut pandang yang arif bijaksana, seharusnya memang bisa selesai di situ. Karena sebagaimana kemudian kita harus ingat, memang yang perkara bisa di MKR itu kandungan terkait dengan kerugian individunya lebih besar daripada kerugian di masyarakat. Sehingga dalam keadaan demikian, KUHP 2025 memberikan peluang. Boleh deh di tingkat penyelidikan ini diselesaikan. Dampak kepada masyarakat tidak terlalu besar. Nah, mungkin teknisnya gimana Pak Wakil? Teknisnya misalnya ketika ada yang melapor misalnya ke penyelidik, ke polisi lah terus kemudian ini kan masih dalam proses lidik nih, belum ditentukan statusnya apakah ini merupakan tindak pidana, perbuatan betul ada perbuatan, tapi apakah itu merupakan kategori tindak pidana atau bukan, kan masih dalam proses lidik. Nah, mekanismenya seperti apa dalam tataran untuk MKR-nya itu? Apakah nanti dalam tataran penyelidikan berarti itu ranah sepenuhnya oleh penyelidik untuk kemudian menghentikan, tidak perlu lagi ada koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, atau seperti apa? Mau silakan elaborasi Pak. Baik. Jadi mekanisme keadilan restoratif ini kan bisa memohon, yang memohon itu dari korban, atau kalau dalam tahap penyelidikan berarti orang yang diduga melakukan tindak pidana, atau penawaran yang dalam hal ini dari penyelidiknya. Jika kemudian antara penawaran dan permohonan itu ketemu, berarti yang harus dilakukan adalah mengkonkretkan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kemudian sudah bisa disepakati bersama, maka itu dibuat secara tertulis kesepakatannya ditandatangani oleh korban, lalu terduga pelaku tindak pidana dan penyelidik, yang kemudian setelah itu dilaporkan kepada penyidik sebagai sebuah mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa ini memang dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan, dan memang kondisi terbaiknya itu bagi korban adalah demikian. Tetapi yang kemudian membedakan antara penyelidikan mekanisme keadilan restoratif di penyidikan dan penuntutan ini, di penyelidikan tidak diperlukan penetapan dari pengadilan. Jadi artinya dalam konteks ini kalau penyelidikan itu ranahnya sepenuhnya itu teman-teman penyelidik ya di kepolisian, nanti kalau ada yang lapor terus kemudian memang mau MKR monggo silahkan bisa langsung diselesaikan gitu tanpa harus kemudian proses untuk meminta persetujuan ke
pengadilan Iya. dalam konteks untuk penghentiannya. Jadi bisa langsung dihentikan, Iya. tidak ditingkatkan ke tahap Iya. sidik, Iya. begitu. Jadi cukup dilidik, begitu. Nah ini lagi Pak Wakil, mungkin tadi sudah dielaborasi sebenarnya di depan tadi terkait dengan mekanisme MKR ini tadi sudah dielaborasi di awal segmen ini, tapi kemudian banyak diskursus juga, ya bahkan banyak tokoh, banyak akademisi juga yang kemudian mempertanyakan, kok ini kayaknya KUHP kok nggak konsisten, namanya MKR itu dalam konteks keadilan restoratif itu di pasal 1 angka 21 yang tadi sebagaimana Pak Wakil sampaikan di awal, itu adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana. Lah sementara kalau penyelidikan itu belum jadi tindak pidana, wong masih diselidiki, ini tindak pidana atau bukan. Nah, tetapi tentu pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tentu punya rasio legis terhadap itu kan, gitu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan supaya tidak bias, karena banyak yang juga kemudian mempertanyakan ini, loh ini kok lidik kok sudah bisa MKR itu maksudnya bagaimana gitu. Mungkin Pak Wakil bisa lebih mengelaborasi terkait dengan rasio legisnya seperti apa gitu. Baik, jadi yang perlu kemudian kita garis bawahi adalah MKR itu hanya untuk perkara-perkara yang tidak berat, sehingga sinonimnya adalah perkara yang penerapan hukumnya mudah, pembuktiannya sederhana sebenarnya. Makanya dalam keadaan seperti ini, ketika kemudian terjadi suatu peristiwa pidana yang kemudian diduga di dalamnya ada tindak pidananya itu sebenarnya tidak butuh penafsiran yang terlalu berat, gitu. Misalkan terkait ini penipuan apa pencurian gitu kan. Nah dalam hal itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak menyita perhatian kita terlalu berat. Bagi korban pun kemudian tidak menjadi penting. Terserah Pak, mau penipuan apa mau pencurian. Bagi saya kehilangan harta. Mau dikembalikan, alhamdulillah. Dengan seperti itu saya bisa hidup kembali seperti biasa. Pemulihannya itu ada. Nah, dengan demikian sebenarnya terkait dengan ini belum tindak pidana kok sudah dikatakan penanganan tindak pidana. Tindak pidana itu kan bahasa undang-undang. Undang-undang itu bahasa penafsiran. Penafsiran kita memandang, dan di benak kita ketika kita kemudian melihat ada suatu peristiwa, sebenarnya kita sudah bisa berpikir, ini tindak pidana apa sih? Itu dengan seperti itu, karena memang ini untuk perkara yang penerapan hukumnya mudah, pembuktiannya sederhana, ini tidak menjadi persoalan dalam praktek seharusnya. Jadi artinya tadi dalam konteks yang Pak Wakil sampaikan, pembuktiannya sederhana, mudah, itu jangan langsung dikaitkan, oh kalau begitu berarti itu untuk perkara singkat, bukan begitu. Konteksnya itu adalah terkait dengan kadar kesalahan, kadar bobot perbuatan, itu kan dia sebenarnya MKR memang untuk yang ancamannya di bawah 5 tahun itu kita asumsikan bahwa itu adalah perkara-perkara yang tidak berat, gitu. Sehingga ibaratnya misalnya begini, ada orang yang kemudian melaporkan, pelapor melapor, terus kemudian terlapor, mereka sudah mau damai, maksud terus kita paksa untuk kita naikkan kan? Hukum itu tidak semata-mata hanya untuk kemudian memuaskan hasrat menghukum, tapi kan sebenarnya hukum itu keberadaannya kan untuk memulihkan keadaan semula ya. Kalau sudah pulih ngapain juga diteruskan, kurang lebih seperti itulah dalam konteks kenapa ada MKR di tahap penyelidikan. Nah sekarang lebih detail lagi Pak Wakil, yang konteksnya naik kepada tahap penyidikan. Nah di tahap penyidikan ini tentu juga prosesnya itu akan lebih detail sebagaimana diatur di SEMA kita, juga ada yang SEMA 1 tahun 2026 juga mengatur tentang mekanisme untuk di tahap penyidikan. Nah ini mungkin Pak Wakil bisa mengelaborasi secara detail bagaimana mekanisme kalau mau RC di tahap penyidikan itu seperti apa. Monggo silakan Pak Wakil. Baik, kita perlu ingat bahwa penyidikan itu kan setelah proses penyelidikan, ketika penyelidik dan penyidik udah sepakat ini tuh tindak pidana. Nah, dicarilah siapa pelakunya dan dengan mencari alat bukti yang cukup untuk menentukan ini. Tetapi ada yang kemudian harus kita pahami, di dalam penyidikan ini ketika dimulai, penyidik sudah harus mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sehingga ada institusi selain daripada penyidik di kepolisian yang sudah mulai dilibatkan. Dan oleh karenanya di dalam hal ini ketika dilakukan MKR, maka setelah kesepakatan dibuat, lalu kesepakatan itu ditandatangani oleh calon
tersangka. Kalau gitu. misalnya penyidikan, kalau sudah ada tersangkanya, Tersangkanya, ya tersangka atau pelaku lah, Iya. pelaku, terus kemudian korban atau keluarga korban. Tapi gitu. kalau ada korban sudah dewasa ya tentu korbannya betul langsung, ya. betul. Dan satu lagi kemudian penyidiknya yang harus bertanda tangan ikut di situ. Nah, setelah itu kemudian berkenaan dengan kesepakatannya itu kan harus dilaksanakan. Jadi jangan hanya bersepakat dulu. Ini perbedaannya antara MKR sebelumnya dengan MKR yang sekarang. Ada batas waktunya, yaitu 7 hari. 7 hari itu harus dilaksanakan. Kalau 7 hari sudah dilaksanakan, maka bisa kemudian mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Jadi artinya dari setelah nanti kesepakatan ditandatangani oleh pelaku, korban, penyidik, terus kemudian dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari atas dasar pelaksanaan tadi dan kemudian surat kesepakatan tadi itu diterbitkanlah SP3 begitu ya. Oke, terus setelah itu gimana kalau sudah terbit SP3 Pak Wakil? Dan kalau memang sudah dilaksanakan terbit SP3, maka meminta penetapan kepada pengadilan. Ini yang kemudian kalau bahasa beberapa ahli hukum ini pasca KUHP 2025 itu terbit, prosedur restoratif justice yang diterbitkan berdasarkan peraturan beberapa institusi penegak hukum itu ditertibkan, gitu. Sehingga kemudian di sini pengadilan berposisi sebagai filter konstitusi yang memastikan bahwa tidak ada praktek ilegal yang transaksional, gitu. Ya, jadi tadi setelah kemudian ada mekanisme penghentian penyidikan tadi terbit SP3, kalau menurut SEMA nomor 1 2026 itu nanti penyidik kemudian akan meneruskan itu ke pengadilan meminta untuk diterbitkannya penetapan dari ketua yang di sana nanti akan dilampirkan mengenai terkait dengan apa kesepakatannya, bukti pelaksanaannya, plus sudah ada SP3-nya. Terus kemudian dari situ diserahkan ke pengadilan Pak Ketua nanti akan meneliti tadi itu. Kalau itu berkasnya sudah lengkap, maka kemudian akan disahkanlah itu penghentiannya tadi, penetapannya tadi. Tapi kalau misalnya ternyata belum lengkap, akan dikembalikan lagi berkasnya untuk dilengkapi. Jadi yang paling penting adalah terkait dengan teman-teman penyidik, persyaratan-persyaratan itu harus kemudian dipenuhi sebelum kemudian diajukan ke pengadilan. Begitu. Dengan jangka waktu. Jangka waktunya 3 hari. 3 hari. Dan pengadilan pun punya waktu 3 hari pula untuk mengeluarkan penetapan. Betul. Jadi nanti 3 hari setelah selesai dikeluarkan SP3-nya harus diserahkan ke pengadilan. 3 hari setelah ada permohonan itu juga harus ditentukan sikapnya. Apakah dikembalikan atau sudah lengkap kemudian dikeluarkan persetujuan atau penetapan terkait dengan sah tidaknya penghentian penyidikan tadi itu. Sekarang kita sampai kepada tahap level selanjutnya, yaitu terkait dengan MKR di tahap penuntutan, yang itu juga telah diatur dalam KUHP. Walaupun memang sebenarnya agak-agak mirip di tahap penyidikan terkait mekanismenya, tapi mungkin Pak Wakil bisa mengelaborasi lebih jauh terkait dengan mekanisme perbedaannya penghentian penuntutan di tahap penuntutan dalam konteks karena adanya MKR itu bedanya dengan yang ada di tahap penyidikan seperti apa dan mekanisme detailnya seperti apa. Monggo silakan Pak Wakil. Baik, berkenaan dengan proses MKR di tingkat penuntutan itu sebagaimana tadi disampaikan secara garis besar sebenarnya hampir sama. Cuman di dalam artinya ketika MKR itu terjadi harus ada kesepakatan di antara pelaku tersangka. Kalau di penuntutan berarti kan sudah sah tersangka gitu kan. Kemudian dengan korban atau keluarga korban, lalu ada tanda tangan penuntut umum. Kalau di tingkat penyidikan surat penghentian penyidikan, kalau di penuntutan itu SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Dan sama sebagaimana tadi ketika SKP sudah diterbitkan dan sudah dilaksanakan dalam waktu 7 hari juga, kemudian meminta kembali penetapan kepada pengadilan dengan jangka waktu sama 3 hari. Nanti pengadilan akan memprosesnya selama 3 hari. Jadi secara umum sebenarnya Sobat Juara, antara penghentian penyidikan karena mekanisme MKR di penyidikan dengan penghentian penuntutan di tahap penuntutan itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan hanya
ketika di tahap penyidikan yang tanda tangan itu adalah penyidik, di dalam tahap penuntutan nanti mekanisme perjanjiannya selain tadi ditandatangani oleh korban, pelaku adalah penuntut. Tetapi nanti tetap sama juga harus dilimpah ke pengadilan. Jadi porsinya pengadilan juga sama, harus melakukan penelitian terhadap permohonan tadi itu selama 3 hari. Jadi nanti kalau sudah 3 hari maksimal itu ya, dilihat apakah telah memenuhi. Kalau misalnya belum memenuhi, sebagaimana SEMA 1 tahun 2026, maka itu harus dikembalikan lagi berkasnya. Nanti penetapannya mengembalikan berkas. Tapi kalau misalnya sudah lengkap, maka itu sudah langsung dibuat penetapan yang isinya mensahkan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Kurang lebih seperti itu ya, Wakil ya, yang ada di tahap penuntutan. Nah, ini mungkin yang di hari-hari kita laksanakan, Pak Wakil. Ini yang agak seru, ya lebih seru artinya karena ini memang sudah pekerjaan sehari-hari pengadilan. Pekerjaan sehari pengadilan yang itu sudah hadir di persidangan. Artinya memang ini tahapnya para pihak sudah dihadirkan di persidangan dan bahkan sudah sudah dibuat surat dakwaannya. Dan nanti ini monggo Pak Wakil nanti untuk mengelaborasi di pasal 204 itu terkait dengan mekanisme MKR di tahap persidangan seperti apa mekanismenya. Monggo Pak Wakil. Baik. Nah, berkenaan dengan ketentuan MKR di dalam persidangan ini kan biasanya kemudian kita akan langsung merujuk ke pasal 204. Nah, di situ prosesnya sebagaimana perkara pada umumnya sebenarnya akan dimulai dengan pemeriksaan identitas, lalu kemudian memastikan bahwa terdakwa kalau di pengadilan sudah di pengadilan itu statusnya bukan tersangka lagi, tetapi terdakwa itu didampingi oleh penasihat hukum, advokat. Betul. Ini ada yang berbeda, terbiasa. Jadi didampingi oleh advokat. Nah, kemudian hakim setelah itu memastikan apakah perkaranya itu termasuk yang bisa di MKR atau tidak, dikecualikan dengan MKR yang tadi di awal sudah kita bahas pasal 79 pasal 80 sampai 82 itu. Nah, setelah itu kemudian dibacakan surat dakwaan dan ketika sudah terdakwa dan advokatnya menyatakan mengerti, artinya terhadap surat dakwaan tidak akan mengajukan keberatan, maka kemudian kita upayakan MKR ditawarkan oleh hakim atau terdakwa sendiri yang kemudian memohon untuk dilakukan MKR. Nah, apabila ternyata kemudian korban atau saksi korban sudah hadir, bisa langsung diproses tuh. Tetapi apabila ternyata pada hari itu belum ada, maka sidang ditunda, diberikan kesempatan JPU menghadirkan korban. Betul, selama maksimal 7 hari. Nah, setelah itu terus kemudian gimana Pak Wakil? Setelah korban ada hadir, maka kemudian korban akan ditanyakan persetujuannya. Yang pasti adalah pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Kalau dalam bahasa Perma 1 2024 itu tidak ada hubungan relasi kuasa. Sehingga kemudian betul-betul hadir karena kesukarelaan. Dan kemudian demikian juga dari pihak korbannya pihak korbannya demikian, pihak terdakwanya demikian, timbul kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang membedakan antara mekanisme keadilan restoratif di dalam KUHP 2025 dengan mekanisme yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dialihkan dalam proses diversi kalau SPPA, kalau ini memang tidak kemudian dialihkan. Pemeriksaan secara lebih ringkas akan dilaksanakan dan ini kemudian akan tetap berbentuk putusan. Artinya tadi ketika misalnya hakim menanyakan pada korban apakah saudara mau untuk berdamai melalui mekanisme keadilan restoratif, ketika korban menyatakan bersedia, maka nanti diberi kesempatan untuk mereka berdiskusi, mencari titik temunya seperti apa. Kalau sudah tetap juga dibuat kesepakatannya. Dibuat kesepakatannya, nanti di sana kesepakatan itu juga ditandatangani oleh korban, terdakwa dan majelis hakimnya, tanda tangan di sana. Nanti kemudian dilihat selama proses berjalan itu apakah nanti sudah dilaksanakan atau belum. Kalau dilaksanakan maka nanti dasar dari kesepakatan tadi inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menjatuhkan pemidanaan. Putusan bisa
upayakan untuk putusan berupa pengawasan atau juga meringankan hukuman ya atas dasar kesepakatan yang telah dibuat tadi itu. Bahkan bisa dengan rechterlijk pardon ketika ternyata kadar perbuatan atau kadar kesalahannya itu sangat ringan. Karena kita harus ingat bahwa KUHP ini kan pelaksanaan dari KUHP. Dan di KUHP itu di pasal 54 ayat 2 itu salah satu alasan bagi dijatuhkannya rechterlijk pardon adalah keadaan yang terjadi setelah tindak pidana itu dilakukan. Sehingga kemudian boleh jadi ini kan MKR ini pasca terjadi tindak pidana yang menunjukkan bagaimana sikap terdakwa, sehingga kalau memang menurut hakim ini kadar perbuatannya ringan, kadar kesalahannya ringan, bisa dijatuhkan rechterlijk pardon sebagai salah satu alternatif. Jadi rechterlijk pardon itu bahasa lain dari pemaafan hakim ya, Sobat Juara ya. Jadi rechterlijk pardon itu pemaafan hakim, artinya itu menjadi salah satu alternatif ketika tadi misalnya bisa pengawasan atau bisa meringankan hukuman, bahkan bisa jadi rechterlijk pardon ketika memenuhi kriteria pasal 54 ya, yang ayat 2 terkait dengan pemaafan hakim itu. Nah, itu konteks yang ada di dalam pasal 204 itu seperti itu. Tetapi yang mungkin Sobat Juara juga harus dipahami bahwa dalam hal ini tentu peran ataupun persetujuan dari korban itu menentukan segalanya. Betul Pak Wakil ya? Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana posisi korban dalam konteks MKR ini, korban itu adalah pihak yang akan menentukan jadi tidaknya MKR. Mungkin begitu Pak Wakil ya. Mungkin kalau dari sisi Pak Wakil bisa mengelaborasi lagi terkait dengan kedudukan dari korban dalam konteks MKR ini. Jadi sebenarnya ini agak filosofis ini Pak Wakil ya. Jadi kalau dulu kita itu mengenal dengan dad strafrecht, hukum pidana yang orientasinya itu adalah membasmi kejahatan. Lalu kemudian berkembang menjadi dader strafrecht yang tidak hanya kemudian berorientasi kepada kejahatannya, tetapi juga kepada pelakunya hingga timbul istilah individualisasi pidana. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah korbannya bagaimana, gitu kan? Seolah-olah ketika terjadi proses pidana bukan cuma dicuekin, dia menjadi korban dua kali. Seolah-olah kalau sudah tindak pidana itu terjadi terdakwa di pidana seolah-olah selesai. Padahal korban ini adalah pihak yang mengalami dan menderita kerugian itu. Sehingga dalam hal ini MKR itu kan punya kepentingan untuk memulihkan keadaan semula, restitutio in integrum. Jadi kalau adik-adik mahasiswa semester 1 ketika ada PIH, pengantar ilmu hukum pasti akan diajari ini. Ada restitutio in integrum. Fungsinya hukum itu adalah ketika ada kegoncangan akan mengembalikan kembali ke dalam keadaan semula. Kalau terdakwa udah pasti dia akan sadar hukum pidana itu ada, gitu kan? Tapi bagaimana dengan korban? Dengan MKR ini kemudian korban pun menyadari, oh iya betul, hukum pidana itu melindungi saya, bahkan bukan cuma melindungi, tetapi memulihkan apa yang saya alami. Gitu. Makanya disitulah keberadaan dari MKR. Tanpa terasa Pak Wakil, diskusi kita sudah hampir 40 menit. Sudah panjang dan lebar yang kita diskusikan. Saya kira nanti segmennya terlalu panjang, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu lagi. Saya mohon nanti kesediaannya untuk kita diskusi lagi. Dengan senang hati. Nanti kita gantian. Juga mampir ke Wonosobo. Dengan senang hati. Dengan senang hati Pak Wakil. Nanti kita akan bergantian untuk kita memberikan edukasi kepada publik, karena memang tugas kami di pengadilan Sobat Juara harus menjadikan hukum itu lebih humanis. Jangan dianggap bahwa hukum itu hanya monopoli dari aparat penegak hukum. Tentu tugas kami di pengadilan untuk menjadikan hukum lebih dekat dan lebih humanis kepada para pencari keadilan. Sebelum kita tutup Pak Wakil, mungkin ada closing statement terkait dengan mekanisme MKR ini yang tadi sudah kita bahas dari depan sampai belakang ini. Monggo silakan Pak Wakil. MKR ini bukan segalanya. Tetapi masyarakat akan sangat diuntungkan apabila perkara-perkara yang ada di dalam kategori MKR ini bisa diselesaikan dengan mekanisme yang membuat keadaan di masyarakat menjadi pulih kembali. Sehingga kita, para penegak hukum, baik itu hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik, seyogianya memaksimalkan mekanisme ini supaya kemudian masyarakat percaya bahwa hukum itu memang ada dan nyata. Baik Sobat Juara, dengan closing statement dari Pak Wakil Wonosari tadi, PN Wonosari tadi, kita sudah di penghujung
episode kita pada kesempatan kali ini. Tapi dari diskusi kita yang cukup panjang ini, kita bisa belajar dan bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa hukum pidana itu ya itu tidak semata-mata hanya berbicara tentang penghukuman. Jadi di hukum pidana modern, dalam sistem peradilan pidana modern itu, ketika terjadi tindak pidana itu tidak selalu berujung kepada penghukuman atau pemidanaan yang bersifat pembalasan. Tetapi hukum pidana sekarang sudah bergeser. Hukum pidana tidak lagi hanya bersifat keadilan retributif, pembalasan, tetapi lebih ke sana. Hukum pidana itu bisa lebih untuk mendamaikan, ya, bisa lebih untuk menyelesaikan problem antara terdakwa, ya, antara pelaku dengan korban, dan tentu ujungnya adalah hukum pidana memulihkan keadaan semula atas terjadinya tindak pidana itu. Dan disitulah semangat dari keadilan restoratif. Semoga bermanfaat Sobat Juara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, sekali lagi kami terima kasih atas atensi Sobat Juara semua. Mari kita menjadikan hukum ini lebih humanis, lebih dekat, dan Pengadilan Negeri Wates akan selalu mengupayakan untuk Sobat Juara semua. Seduh kopinya, sajikan keadilan. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.